Gimana caranya ngatasin kecoa masuk ke bool? What? Pertanyaan gua, how the fuck? Air putih nggak ada, harus air sponsor. Lah bujuk buluk. Nggak ada hubungannya. Gue ke situ misalnya acara wibu, gue mau beli apa-apa hal yang wibu, nggak ada hubungan sama air minum. Diri gue yang dulu banget sama sekarang, yo I'm improve gitu kayak. Oke, kalau gitu sampai jumpa nanti di live stream berikutnya. Thank you, bye-bye. Oke guys, jadi ya inti gitulah ya. Thank you. Terima kasih sudah mau menemani malam hari ini. Love you all so much. Sama gue Andri. Sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Follow Begal Sepeda untuk mengikuti kebutuhan harianmu. Gue aja belum follow. Wah, enggak, ini akun gue yang lain soalnya. Ya ini gue follow dia itu. Seuzon aja lu ya. Love you, Di. Wah. Topeng lu masih di rumah gua. Sama daleman, kemarin ketinggalan di kamar. The fuck? Setelah ngelihat video-video ini, gue tuh jadi kayak yang nggak jadi nggak enak gue. Emang kelakuannya begini kok. Persis Dennis sih bener dah. Emang dia kayak lagi nyari ini aja, lagi nyari pengen berusaha jadi public enemy gitu. Gue nggak tahu kenapa ya. Oh thank you Dwi. Makanya kalau stres ke psikolog ya adik-adik, bukan bikin akun TikTok. Wow, tai banget. Bang, gue takut mukanya kayak Orochimaru. Bisa Edo Tensei anjing. Minimal nongkrong di kafe men, supaya lo dapat pencerahan dan wawasan. Nongkrong di kafe bukan di warteg men. Kalau lo nongkrong di kafe, lo bisa dapat pencerahan, wawasan, pikiran jernih dan positif mau negatif. Kalau lo nongkrong di warteg, lo bisanya cuma saling mengadu nasib. Sudah sempit, panas, banyak ibu-ibu ribut kan nggak jelas. Jadi lo harus nongkrong di kafe supaya dapat wawasan. Gue baru nge-like anjing. Jaket Akatsuki maksud. Beneran Orochimaru men anjing ini. Akatsuki generasi pertama kan, masih ada Orochimarunya tai. Ini tuh sebenarnya iklan gak sih? Weh, apa tuh? Tuh dibilang penghuni, kita nggak boleh masuk. Dari tadi orang pada lewat mulu. Jangan Bapak salah pilih. Jangan Bapak salah pilih sekarang. Mau kenapa, Pak? Lah, ya udah kalau memang dia bukan ini ya udah suruh lewat jalan biasa. Sama. Kan dia bilang mau ke Tokyo. Saya Mau ke nanyain Tokyo. Kartu akses. Kartu akses Ya. ada nggak? Dia kan mau Ini kita- berkunjung. Ini kartu akses, Pak. Tuh. Osaka, apartemen. Ya udah. Iya. Dia iri sama yang lain, kok yang lain boleh lewat. Terus kenapa dia ternyata dia emang beneran di apaan sih, tolol aja. Oh ya udah lah. Tipikal ini ya, tipikal orang ini apa, nggak terima sendirian salah gitu. Dia harus salah bersama orang lain gitu. Mohon maaf tapi sebentar ya. Kita lanjut di chat. Di Korea Selatan sempat ada sebuah cerita. Cerita ini adalah tentang ada orang keluar dari entah mall atau apartemen atau rumah sakit atau tempat kerja, gue nggak tahu. Tapi karena jalurnya cuma satu, orang ini udah ngetap, terus udah keluar, tiba-tiba dia dari mobil itu langsung keluar, pergi aja gitu. Terus orang-orang yang ada di belakang mobil ini marah-marah, klakson segala macam, teriak-teriak, woi gitu. 10-15 menit, tiba-tiba orangnya balik langsung ditanyain, lu ngapain sih, lu kemana, ngapain lu kabur-kaburan, kita tuh nungguin lama di sini. Terus orang itu tiba-tiba, maaf bang, saya kebelet berak.
Terus akhirnya yang lain yang lagi pada ngantri, oh ya itu mah panggilan alam, memang nggak bisa diganggu itu. Terus ya udah, akhirnya dia dimaafkan terus jalan gitu. Lah bener, gue ada cerita itu, nggak bohong gue, lu cari ada dah, ada. Nggak percaya lu, bener, batu lu dikasih tahu. Lang, aku apa itu Rinso. Oh iya, itu Rinso ya. Emang Rinso ya tengok kayak ngomong apa? Aku ate ngombah kucing. Lah, si benar mereka mati aku kucing sumbang Rinso. Kakak, tenang aja. Keesokan harinya. Weh, ya apa kucing mau ngabari? Mari mau umbah. Iya mati ternyata. Kau sangat nani kucing sumbang Rinso yang mati. Mati ini duduk mergo Rinso. Lo emang apa? Tak peres. Nggak boleh bro. YJJA, yang Jawa-Jawa aja. Iya loh, makanya bapak kita kabur bangsat, bagus lagi anjing. Kondisinya tuh lagi gloomy gitu loh, lagi apa namanya? Perasaan nggak hujan dah, kenapa? Ada perasaan-perasaan sedih. Lagi ada di fase-fase berat menjadi orang tua men. Nanti kayak anehnya cuma rumah itu aja bang yang didatengin, rumah tetangga itu nggak ada. Yang bikin tambah serem itu dari suaranya bang. Kalau suara burung hantu kan terkenal itu Santa Claus itu. Suara burung hantu gimana sih? Serem banget lagi ini, masa matanya merah gitu bang. Kata gue kasih insto kean. Oke, ini aku alami sendiri bang di garasi. Waktunya sebelum Isya. Garasi itu kami pakai buat makan bareng, kumpul dan lain-lain. Suatu malam, habis makan dan siap-siap buat ngelesin. Anjing ngejokes kalau kagak semangat gitu ya. Habis pamitan, temen cowokku dan si cewek ini masuk ke ruangan cowok buat ngambil sisa barang dan ngunci pintu. Pas mau nutup pintu antara ruangan cewek ke ruangan cowok, dia melihat ada ular hitam jalan ke bawah kulkas. Langsung teriak tuh, panik kita semua, mau pulang baik-baik kok ada kejadian tiba-tiba. Memang di rumah itu banyak banget hewan bang, misal tadi tikus sama burung hantu. Gak pernah sekalipun ada ular. Apalagi kok muncul tiba-tiba di ruangan cowok. Udah gak tahu lagi itu, langsung pamit aja. Kami nganggepnya sih mungkin itu si mbah juga mau pamitan gitu. Iya, kepikiran. Jadi jangan kepikiran mistis dulu, aja lu ngomong, takutnya ntar next person nanti orang selanjutnya tinggal di situ dipatok ular mati gimana ya, salah juga. Apa-apa mistis jadi simbah lu mati bro. Kita pelajaran IPA ya. Ekosistem adalah sebuah ruang lingkup. Wah nggak tahu, lupa gua ekosistem apa dah. Pokoknya kan ada rantai makanan kan. Ketika ada tikus, yang mana seperti dia bilang ada di plafon, artinya akan ada ular dan burung hantu. Nah tikus ini makannya dari sekeliling situ. Iya, rantai makanannya begitu kan. Sampai akhirnya ular sama burung hantu ini, ularnya dimakan, diambil hatinya sama empedu, burung hantunya dijual. Nah, tikus makin banyak tuh, akhirnya ada koloni tikus yang membentuk persatuan. PTT namanya, Persatuan Tikus-Tikus. Tapi nggak kelihatan kerja dia. Soalnya ada tikus yang lagi dibombardir tapi kayak kalah sama. Sekian bang cerita dari aku. Terus di Kaskus kalau gue nggak salah, apa di Cibi Cyber gitu gue lupa, sempet ada thread cerita tentang orang yang nyewa salah satu kamar di sana untuk dipakai. Apartemen ini tinggi sekali, kayak lantai 20 sekian gitu kalau nggak salah. Terus di situ kan ada balkonnya kan. Zaman dulu balkon masih dibuka nih. Kalau zaman sekarang kan kayak balkon apartemen tuh ditutup-tutupin kan, dikunci gitu. Karena banyak cerita ada orang lompatan segala macamnya. Dia lagi di balkon lagi ngerokok. Tiba-tiba kayak ngelihat ada semacam api-api gitu. Dipikir ada orang lagi bakar sampah di bawah.
Waktu dilihat kok apinya makin lama makin naik kan. Gedek naik. Apinya naik, tiba-tiba ada pas di depan dia udah kayak semakin apinya naik ke atas tuh dia kayak makin begini terus dia megangin pintunya ketutup, nggak bisa kebuka. Si api ini tiba-tiba ngarah ke arah dia, terus dia lihat-lihatan gitu sama api. Yang kocak diceritain ini adalah dia kan bawa minum, dia minum, apinya disembur. Jadi mbah dukun anjing, kata gue gokil juga. Enggak, disembur tuh sapinya hilang, nggak tahu kenapa. Aneh. Gue nggak tahu itu lucu atau serem ya, tapi ternyata mengatasi Banaspati hanya di gitu bro. Maaf aku chat ke kamu, HP-nya nggak di silent ya? Lah, siapa Nindi? Anjing, orang yang ngechat gue Grace apa lu, gue tabuk lu. Gak usah bikin ini lu, tai mulutnya. Grace ini editor gua yang ngurusin TikTok dan Instagram. Tiba-tiba bikin fitnah lu, astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar. Pacarku nggak bisa aku hubungi dan video call kami kayaknya mati di jam 12-an. Anehnya di hari itu nggak ada suara-suara dari arah dapur, semua benar-benar hening. Bahkan hamsterku juga diem natap doang gitu ke arahku. Aku yang ngerasa cukup aneh langsung lihat IG, nonton video lucu buat ngalihin fokusku. Aku nonton video itu tanpa suara, jadi paling cuma nikmatin videonya sambil ketawa sendiri. Tapi anehnya, aku kayak ngerasa ada yang ikut ketawa. Iya. Sampai akhirnya aku lihat video selanjutnya, aku nggak ketawa karena masih kepikiran suara ketawa sebelumnya. Dan bener aja, aku denger lagi suara ketawanya. Iya. Agak panjang bang, bahkan saat HP ku udah mati, suara itu tetap ada. Ternyata ada setan sambil buka TikTok juga. Udah sampai mana? Gue udah scroll jauh nih, gak baca. Aku mulai nahan nangis. Aku coba hubungin pacarku, tapi gak bisa-bisa. Hingga akhirnya aku mutusin buat sembunyi di balik selimut. Sampai pagi harinya aku udah bisa ngubungin pacarku. Tahu gak? Masa dia bilang waktu aku video call, pintu belakangku tiba-tiba kebuka sendiri, ada kepala wanita yang muncul dan jalan ngerangkak ke arahku. Terus sama dia dimatiin karena takut lah, anjing. Karena fungsi ada lu di video call ini untuk nemenin gua. Kalau lu takut juga, fungsi lu apa, nyet? Tapi men, gini, per video callan ini sangat menyeramkan. Kalau misalkan kondisi yang menyeramkan akan jadi lebih menyeramkan ketika dalam video call. Iya kan? Gue pernah video call sama Ara, lagi tidur, rumahnya kosong, nggak ada orang. Tiba-tiba, jadi kan dia kasurnya di sini, HP-nya ditaruh sini. Terus HP-nya kayak kesenggol tangannya dia atau apa, terus kegeser gitu ke arah belakang. Di belakang ada jendela gitu, jendelanya ngarah ke arah dapur. Gue juga nggak tahu teknologi apa yang dibuat kayak jendela ngarah ke arah dapur, aneh banget. Tapi kayak jendela itu ada hordengnya tiba-tiba goyang ketika dia tidak menggunakan kipas dan hanya ada dia di rumah. Itu perasaan seremnya itu berasa banget ke gue karena gue menyaksikan scene ini kayak kita lagi nonton Paranormal Activity di bioskop tapi real gitu. Dan kalau misalkan yang terjadi adalah kayak gini, men, serem banget ini, men. Pengen teriak takut setan ntar tiba-tiba masuk ke HP terus keluar di HP cowoknya gitu kan, takutnya mungkin gitu kali. Di tempatku lahir dan dibesarkan, di kota yang dekat laut ini. Setelah sekian lama aku pulang, sudah ada shopping mall berdiri. Waktu itu selalu seperti tongkat sihir, walaupun telah mengubah pemandangan. Suara ombak dan aroma gelombang masih sama seperti dulu. Sel dan Pin, sekarang juga kamu yang teristimewa. Ada di pojok kanan buku tahunan kita. Sungguh memang kamu yang teristimewa. Berapa kali ku buka untuk memastikannya.
Rumahmu yang dulu toko minuman sekarang menjadi minimarket. Saat intip ke balik jendela, kamu berdiri di kasir konter. Cita-citamu menjadi seorang hairstylist. Waktu itu kamu pernah bercerita, walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Aku cari lega tuh dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ku dengar kamu pun sekarang punya anak. Tak sanggup memanggilmu farewell masa mudaku. Astaga, light ini udah nyala. Dan lagu itu dinyanyikan oleh JKW48, di mana kita terlalu sibuk sama pemilihan sampai lupa kalau kita sebenarnya masih punya presiden, bro. Berantem, Twitter berantem aja. Anjir, ini video ini barengannya harusnya ini, bro. Mata di langit. Ya Allah, disemprot susu tuh. Buset, kayak steam motor. Ini senang lagi. Oh gila, suplex. Makin aneh. Support teman cosplayer, bang. Support teman cosplayer. Ini temen lu? Beneran temen lu nggak? Apa lu jangan-jangan cuman Pudidi, bapaknya bayi di mana? Yo. Email gak usah disensor, yang tahu syukur, yang enggak tolong cari tahu. Caper lu. Jam 7 sampai 12 sekolah, jam 12 sampai 9 bimbel, jam 9.12 magang, jam 12 malam sampai jam 2 skripsian. Sakit, aku hampir nggak pernah sakit recehan. Sombongnya sakit recehan. Terus kalau sakit jantungan mampus meninggal ya gitu. Aku nggak inget banyak di sini, bang. Ya aku tahu mobilnya beloknya nggak pelan karena belokannya tajam kan harusnya pelan, tapi malah ngung. Jadi digas pelan terus kenceng banget, ada kali 60-70 km per jam dan ditabrak 2 kali. Udah ditabrak, keseret, digas lagi. Saya kan naruh satu kaki saya, ya karena diem. Ditabrak nggak teriak lagi nih, ditabrak 1 kali itu saya nggak cuma jatuh dari motor, saya mendem gitu lampunya. Pas kedua kalinya saya jatuh ketimpa motor, keseret dan ya udah kan, nggak pingsan. Oke, jadi kayak lu jadi gini, jadi ada pertigaan. Lu waktu berangkat tuh lurus, ya kan? Tapi karena lu bosen jalannya lurus, akhirnya lu belok kanan, ya kan? Tapi karena mau belok kanan itu ada mobil yang menerobos, jadi lu diem dulu nih nunggu. Terus ada mobil mau belok juga. Tiba-tiba lu ditabrak, intinya lu ditabrak lagi nunggu itu. Terus udah mau ditabrak, keseret. Oke. Di sini lucu sih sebenarnya, yang saya lihat tuh banyak serpihan hitam. Motor saya hitam. Kenapa lu nggak bilang serpihan motor saya gitu sih kayak. Terus gantungan wibu saya jatuh, pantopel saya kelempar, dan apa yang saya sebut pertama, Mas tolong ambilin sepatu saya. Yo, Mas itu Mas yang hitam. Yo, Mas sepatu saya pakein tolong. Yo. Di sini saya nggak tahu kalau sakit. Nah, oke. Dibawalah aku ke salah satu warnet. Kenapa orang ketabrak mobil dibawa ke warnet, tiba-tiba suruh paket malam aja. Dek, ya Allah, tinggalnya di mana? Kamu kenapa bisa kayak gini? Aduh, kenapa sih keyboard lu kepencet? Kenapa sih?
Konsumsi hal yang baik-baik dulu lah. Kayaknya dia lagi dioperasi nih atau lagi dipasang gips atau apa, biusnya belum habis. Tapi dia ngebikin email begini. Ini kalau mau telepon ini dia ngasih HP ku kan. Dia sambil ngasih HP ku kan. Yang ku telepon duluan adalah bener bimbel. Hah? Halo Kak, maaf hari ini saya nggak bisa datang dulu. Nih gini ya. Dia jatuh. Enggak. Dia mau belok, dia ditabrak mobil, dia terseret. Itu sedih loh men, sedih. Itu sedih. Dan itu satu hal. Dia jatuh, diselamatin sama Pak Oga, diselamatin sama warga, dibawa ke warnet, didudukin di warnet. Terus ibu warnet ini kenal dia ternyata. Ini kayak, Bu, tolong saya segala macam. Lalu itu sama ibu RW-nya, HP-nya dia dikasih, nih HP kamu tadi jatuh nih. Yaudah kamu telepon aja minta bantuan. Yang ditelepon adalah bimbel. Halo Kak, maaf hari ini saya nggak bisa datang dulu. Astaga. Kenapa Kak, sakit? Saya ketabrak mobil. Maaf ya Kak, saya tutup dulu. Ini udah ditutup sama aku. Kayaknya beliau lagi lari ke suaminya. Yo. Baru aku telepon ibuku. Di sini lucu lagi. Bu, saya ketabrak mobil di GP. Oh, alah yang tadi lari-lari itu kamu. Tunggu ya, tunggu. Kayaknya emang kalau lagi abis dioperasi terus biusnya hilang tuh kayak yang nggak bisa ngetik sesuatu dulu dah. Di sana aku masih bisa telepon kalau jadwal nontonku ditunda. Telepon Kaprodi minta kelonggaran. Semua yang menyangkut rencana di benakku sedang kubenahi satu persatu. Sebelumnya hubungan saya dan ibu kurang baik dan ini juga sudah kubenahi. Dan itu sebabnya aku sangat baik di luar ranah keluarga. Enggak, lu jatuh gimana? Tapi apa kalau orang yang bisa memperhatikanku atau ini suatu pembelajaran baik dari Tuhan untuk tahu kalau sejatinya ibuku yang selalu ada buatku. Iya. Awalnya aku marah meledak-meledak tidak karuan. Saya putus dan selingkuh. Apa sih? Aduh leher gua. Kenapa sih? Yang kamu udah baca yang perkara jatuh belum sih? Yang? Coba kamu nonton live-nya deh nanti deh. Ya gue lucu tuh kayak dari cerita jatuh duar terus ibunya nolongin, terus tiba-tiba awalnya aku marah meledak-ledak tidak karuan. Saya putus dan diselingkuhin ketika ingin balikan. Tapi karena udah gak sabar dan kesel, aku ajakin Ika sama Indra buat nyamperin mereka. Tapi aku bilang coba bersikap biasa aja ya, ntar aku nyapa dia. Mereka setujulah sama aku, tapi sebelum nyamperin kan aku masih agak panik dan grogi nih. Jadi aku mutusin buat narik jarum buat narik jarum pentul aku buat nusuk jari aku. Tujuannya biar lebih rileks. Dan fokusku itu jadi ke rasa sakit yang di jari, bukan di hati. Wah bagus. Bagus. Setelah itu kami samperinlah dua makhluk ini sambil nyapa. Pas ngelihat aku, si Aan langsung kaget dong. Terus bilang, kok kamu ada di sini? Kapan nyampe-nya? Jadi aku bilang lah, kami habis nonton Filosofi Kopi tadi. Makin terlihat panik lah dia sambil pegang lengan aku, tapi aku tepis. Terus aku ajak cewek ini kenalan. Waktu itu aku ngenalin diri sebagai temennya Aan. Cewek ini juga ngenalin diri. Kita sebut aja dia Nur. Dia nggak nyebutin dia siapa si Aan. Dia nggak nyebutin siapanya si Aan. Oke. Setelah itu aku ngajak Ika sama Indra buat pergi. Sempet ditahan sama Aan. Tapi aku bilang, udah, nggak mau ganggu yang lagi malam mingguan. Kami pergi makan sekalian lihat-lihat di sini. Si Aan sempet pengen ikut, tapi aku larang sambil bilang, jangan ntar kami ganggu. Anjay, sakit sekali hatiku. Si Ika nyuruh aku ngobrol sama Aan di kamar aja biar gak kedengeran sama anak-anak yang lain. Ngobrol lah kami di kamar. Tidak terjadi konferensi meja bundar, jadi cerita ini masih aman. Tidak perlu dijelaskan men. Justru kalau lu ngomong kayak gitu berarti kami mikirnya sebelumnya pernah terjadi, tapi kali ini enggak. Itu sih kayak lu tahu otak-otak orang ini tuh kayak. Video deep web aja. Dia bilang itu temennya lah, sahabatnya lah, pokoknya gitu deh. Aku cuma ya aja dong. Nggak bisa ngomong dan karena aku nahan emosi sama nahan tangan yang masih perih pakai banget, aku ngegenggam tangan sambil mencetin ujung jari yang luka. Dan alhasil yang tadinya udah nggak berdarah malah jadi berdarah. Pas si Aan lihat itu dia panik dong, terus nyari tisu sama Tansoplas ya. Pas dia megang tanganku mulai terenyuh lah hati ini. Yo.
Dan gak berasa air mata ini menetes banyak ya. Terus dia meluk aku sambil coba nenangin aku sambil minta maaf. Aku ngomong gini ke dia, iya aku maafin kok. Ya Allah, ya Allah. Cinta tai kucing rasa coklat. Habis itu aku langsung suruh dia pulang dengan alasan udah larut, besok aja kesini lagi. Ya Allah, masih ada laginya loh. Memang kalau cinta. Setelah dia keluar kamar, aku langsung kunci pintu dan aku langsung chat dia buat bilang kita putus aja. Ah bagus, good, mantap. Habis itu aku blok BBM-nya, nomornya plus lainnya juga, pokoknya semua kontaknya dia lah. Dia sempat balik ke kamar aku, terus ketok pintu, terus aku dengar dia disuruh balik sama Indra. Habis itu Ika masuk kamar aku buat tenangin aku. Dia tahu keputusan yang bakal aku ambil ini karena aku udah ngomong sebelumnya di jalan pulang. Walau sebelumnya aku nggak yakin karena aku udah deket banget sama mamanya, tapi ini tuh udah kedua kalinya aku didapetin dia bohongin aku buat jalan sama cewek ini. Oh, ceweknya sama. Semenjak itu Ad masih sering hubungin aku karena aku juga udah buka blokirnya seminggu setelah aku cuti sebelumnya. Aku udah coba bilang pas September 2015 aku jalan ke kotanya dia dan ketemu sama teman-teman kerja aku dulu, termasuk dia. Dan di situ dia nembak aku di depan anak-anak. Dan ya tanpa babi bu aku langsung nolak dia dan nyuruh dia berhenti. Bagus. Tapi di situ dia bilang kalau dia bukan mau ngajakin aku pacaran tapi pengen ngajakin aku nikah. Dan ya nggak mikir panjang, aku nolak lagi dong. Teman-temanku di situ pada jadi supporter yang heboh sendiri. Beberapa hari setelahnya dia nganter aku ke terminal bus buat balik. Di situ kami berduaan aja dan dia masih ngajakin aku nikah. Dia bawa cincin sedari awal aku ketemu dia dan dia minta aku bawa itu, tapi aku nggak mau ya karena aku takut bakal dipelet. Bukan kepedean, karena menurut aku itu hal lumrah buat nggak sembarang terima barang dari orang lain. Good job. Jadi aku balik lah. Dia masih ngechat aku terus-terusan karena capek. Aku bilang lah kalau emang mau nikahin aku ya langsung ngomong lah ke orang tua aku. Lu juga nantang-nantang sih. 25 September 2015 tepatnya sehari setelah perayaan Idul Adha, dia tiba-tiba datang ke rumah aku dan nemuin mama aku dan dia bilang lah ke mama kalau punya niat serius sama aku. Tapi karena aku udah pernah cerita ke mama soal dia, jadi mama aku nggak nolak, nggak nerima. Tapi mama aku minta dia buat datang lagi kalau papa aku udah balik. Jadi ya dia nerima lah alasan mama aku dan dia izin buat ngajakin aku jalan. Jadi ya aku jalan lah bareng sama dia. Apa sih? Lu nggak bisa main terus-terusan ngeiyain omongan orang manipulatif tai kucing ini. Apa sih ini? Jadi ya aku jalan lah bareng sama dia waktu itu sambil ngobrol ini itu dan aku sempet ngomong kalau aku udah nggak punya perasaan sama dia saat itu. Aku juga bilang aku lagi deket sama cutting aku di kampus dan malam itu kami udah janjian buat jalan. BTW kami jalan sampai siang sampai sore. Aku terang-terangan ngechat cutting aku di depan dia sampai aku kirim pap ke cutting aku. Setelah dia ngantar aku balik, dia pamit buat langsung pulang. Dia menempuh waktu sekitar 6-7 jam perjalanan buat ke kota aku atau pulang. Sedikit khawatir karena aku takut dia kenapa-napa gara-gara kelakuanku di depan dia tadi. Tapi sebelum dia pergi dia sempat bilang, tenang aja, sebelum undanganmu aku terima aku gak bakal nyerah. Aku juga gak bakal ngelakuin hal-hal bodoh. Apa sih tai? Ini orang-orang yang penuh dengan obsesi seperti ini men yang harus lu tinggalkan men. Ada yang namanya berjuang, tapi ada juga yang namanya menghargai keputusan orang. Kalau orang itu udah bilang enggak ya jangan dipaksa-paksa. Malah batu banget sih. Itu justru egois namanya. Lu cuma pengen ngedapetin apa yang lu pengen tanpa pernah memikirkan apa yang orang lain ingin. Wow bagus. First time nyawer dan nonton live sendirian bang. Biasanya nonton live sama pacar tapi doi hari ini mau istirahat. Kagak selingkuh ya gitu. Pacar lu Aan itu. Ya, terima kasih makhluk LDR. Iya. Oh LDR. Ya Allah. Dia izinnya istirahat ya. Dia sempat video call tapi video callnya lurus gitu ya. Sampingnya itu orang bro. Allah. 3 Januari 2016 dia kembali datang, kali ini didampingi omnya karena ortunya gak bisa datang. Papa aku nerima karena waktu itu juga papa sama mamanya telepon kami buat ngutarain keinginan anaknya. Singkatnya papa aku nerima karena sebelumnya aku udah ngobrol sama papa mama sebelum dia datang. Awalnya dia mau datang akhir Desember tapi aku nahan dia karena aku bilang aku belum dapat petunjuk apa-apa. Tapi alhamdulillah setelah ikhtiar sholat malam minta dikasih pencerahan yang akhirnya ada hal yang menggetarkan hatiku kala itu. Jadi di awal Januari aku hubungin dia dan ngebolehin dia datang. Pertemuan awal keluarga berjalan lancar, rencananya papa aku nerima dia. Dalam waktu beberapa hari itu untuk masalah prewed undangan sama souvenir kelar.
Oh my god, gue akan suka sekali ke kemana arah email ini berlanjut, men. Kayak bukan Tobat malah lanjut part 2. Lucu banget nih. Dan habis itu dia berangkat deh, tapi setelah 10-20 menit dia balik lagi. Aku kaget dong, terus aku tanya, kenapa ada yang ketinggalan? Tapi dia bilang, enggak, masih kangen katanya. Terus gak lama ngobrol, dia beneran alah, alah. Dia balik naik motor waktu itu sekitar 5 jam setelah berangkat. Dia gak ada ngabarin aku sama sekali. Padahal sebelumnya udah janji kalau nyampe di kota B dia bakal hubungin aku. Tapi kok dia gak ada hubungin aku. Mulai bertanya-tanya lah, karena HP dia aku telepon pun aktif tapi gak diangkat. Aku tanya ke ibu sama kakaknya, katanya belum sampai. Jadi aku tunggu sampai malam. Tapi dia belum ada kabar juga. Ayo kita lihat mau kemana ya ini ya. Ayo siap-siap, kemana kita? Kencangkan sabuk pengaman bro. Aku nungguin sampai malam tapi dia masih belum ada kabar juga. Saat itu pikiran negatif muncul lah. Apalagi terakhir aku kasih tahu si Nur itu datang buat kerja di kota B. Dan pas aku cek FB-nya si Nur, dia lagi posting foto sambil nulis di traktir Mr. Koi. Emang di foto itu aku nggak lihat ada foto si Aan, tapi ada rokok yang sama kayak rokok Aan. Jadi Oke, lanjut ya. Oke. Intinya dia berangkat siang dari tempat aku, tapi sampai mau isya tuh aku tungguin kabarnya nggak ada. Oke. Tapi pas sekitar jam 9 malam, kakaknya tiba-tiba nelpon aku dan aku dapat jawaban dari pertanyaanku. Aku dapat kabar yang bikin aku sakit hati banget. Kakaknya ngabarin kalau si Aan kecelakaan. Oh, tayang. Yap, dia nggak ngabarin aku bukan karena dia jalan sama cewek, tapi dia kecelakaan di perjalanan menuju ke kota B. Dia kecelakaan gara-gara bawa cewek. Nggak. Kabar dari saksi di lokasi, dia si Aan ditabrak truk yang lawan arah. Oh, dan dia terpental cukup jauh, yang cukup ngebuat dia hilang kesadaran. Ini yang ngirim email sebelumnya tuh, gitu. Bahkan dalam kondisi yang kritis. Aku bingung nggak tahu mesti apa. Aku panik, sempet nangis, bahkan pingsan. Ntar dulu nih, apa jangan-jangan gak jadi nikahnya gara-gara cowoknya meninggal? Men, serem nih men. Tar dulu nih. Ini sabar. Oke. Dia dirawat di rumah sakit udah 3 hari. Baik ortuku dan ortu dia pun gak ada yang ngizinin buat pergi ke sana. Kalian tahu nggak, perasaanku beberapa hari itu hancur banget. Dan aku bingung, masih bertanya-tanya ini beneran apa enggak. Karena dari foto dan video yang dikirim kakaknya, aku nggak bisa lihat jelas itu beneran dia atau bukan. Aku coba minta kejelasan apa itu beneran dia atau bukan, karena masih nggak nyangka, masih nggak percaya. Tapi ada satu foto yang buat aku terdiam 1000 bahasa. Dan cuma bisa nangis karena akhirnya kakaknya ngirim foto motor yang dikendarai Aan hari itu. Motornya hancur, bahkan nyaris nggak berbentuk. Helm full face yang dia pakai pecah dan masih ada noda darahnya. Dari situ aku mohon buat diizinin pergi nengokin dia dan janji bakal tetap waras bawa kendaraan. Tapi tetap nggak diizinin. Tapi kenapa papa nggak tega, jadi papa mutusin buat nganter aku besoknya. Sayangnya di hari sebelum kami berangkat, kakaknya Aan tiba-tiba telepon aku dan ngabarin kalau kondisi Aan tiba-tiba menurun. Belum lepas doa aku panjatkan, HP ku berdering dan mama yang angkat. Aku cuma samar denger tangisan mama di luar kamarku dan seketika duniaku benar-benar terasa kacau. Aku bahkan sudah tidak sanggup mengangkat kedua tanganku lagi untuk meminta. Aku bahkan hanya tersungkur, aku hanya bisa tersungkur sembari menangis. Dan seolah-olah mama sadar dengan tangisanku. Mama langsung masuk ke kamarku dan memelukku, sembari menguatkanku, sementara papa seketika langsung bersiap-siap dan ingin mengajak kami berangkat. Saat itu juga aku yang dari tadi menangis sekarang tidak bisa menangis lagi. Sudah tidak ada air mata yang keluar. Dada aku terasa sesak, kepalaku pun masih sakit, serasa mau pecah. Aku cuma denger mama sama papa minta aku buat istighfar. Setelahnya aku gak ingat apa-apa. Kata mama saat itu aku pingsan dan keluarga aku sudah mencoba buat aku sadar tapi gak kunjung sadar. Ya akhirnya keluarga aku bawa aku ke rumah sakit. Aku sadar sudah dengan kondisi selang infus sudah terpasang di tanganku dan ibu serta beberapa temanku ada di sana. Aku gak bisa ngomong pada saat itu bukan karena aku gak mau, tapi aku sulit menggerakkan mulutku. Mama minta aku buat nangis saja kalau mau nangis, tapi kata teman-temanku yang ada saat itu, mereka ngeliat aku cuma buka mata dengan tatapan kosong dan kembali pingsan. Setelahnya aku gak tahu kabar Aan saat itu. Kemana sih ini? Aduh! Malam harinya saat aku kembali sadar dan bisa berbicara, namun aku tetap sudah tidak bisa nangis lagi.
Mama bilang kalau Aan sudah dibawa ke rumahnya dan sudah dimakamkan sore tadi. Ya Allah. Meninggal, bro. Oh, sebelumnya saya minta maaf. Sebelumnya saya mewakili live chat meminta maaf kalau tiba-tiba seuzon tadi. Soalnya tadi tendensinya di awal kan gitu. Nih kan dia bilang gini, sebut aja namanya Aan, nama asli. Kali aja dia dengerin ini biar dia tahu aku sempat sesakit hati itu sama dia. Kok tiba-tiba meninggal? Gak ada live chat. Dan untuk almarhum Aan, bro, gue cuma bercanda jadi jangan nyamperin. Yo, kepikirannya takut disamperin. 18 Februari saat semua sudah membaik, aku udah mulai menerima, tapi aku masih menolak lihat foto dan video. Tapi paket yang datang ke rumah saat itu mulai mengganggu kejiwaanku. Paket itu berisi undangan yang bulan lalu kami pesen. Ya Allah. Dan 2 hari setelahnya giliran pakai souvenir yang datang ke rumah aku. Ya Allah. Semua itu aku yang terima. Langsung air mataku kembali bercucuran ya. Papa pengen ngebuang barang-barang itu tapi aku tahan dan aku putusin buat beraniin diri untuk ngelihat makamnya langsung. Sepanjang jalan fokus ngebacain nama di nisan tiap makam. Tapi waktu ke deret makam itu aku yang udah berhenti ngebaca dan seolah-olah udah tahu. Kaki aku berhenti dan mata aku tertuju ke satu makam dengan nama yang aku sangat kenal, dengan tanggal lahir yang aku kenal, dengan tanggal kematian yang aku tahu. Bener aja, dia ada di situ, tepat di depan aku itu makamnya. Seketika aku cuma bisa nangis dan duduk di samping makamnya. Waktu itu aku ngeluarin undangan sama souvenir yang aku bawa. Ya Allah, sedih sekali. Aku berusaha ngomong sambil nunjukin, ini loh undangan sama souvenir kita, udah jadi. Tapi kamu mati. Kamu kok tega ninggalin aku begini? Bulan depan harusnya kita udah nikah. Ya Allah, sedih sekali. Padahal di awal gue maki-maki. Kamu kok tega ninggalin aku begini? Bulan depan harusnya kita udah nikah. Terus aku gimana? Aku ngerasa semua yang dialami itu karena aku gak siap. Aku ngabisin waktu kurang lebih sejam di makam itu. Sempat nangis, diem, sempat meluk makamnya pastinya. Tapi setelah selesai ngirimin doa buat dia, aku mutusin buat pamit dan ngomong kalau mungkin aku gak bakal datang lagi di makam itu. Aku ninggalin undangan sama souvenir yang aku bawa ke sana. Ya Allah, souvenirnya ditinggal. Kasian. Souvenirnya apa? Gunting kuku apa? Centong nasi. Saya minta maaf ya An, tadi sempat masuk bonti bentar gara-gara disuruh live chat. Please jangan gentayangin gue. Souvenir yang kami pilih itu souvenir yang berisi bibit bunga. Aduh, lucu lagi, kenapa bibit bunga? Aduh, gemoy sekali. Bibit bunga yang ada dalam botol dan tabung kaca jadi sebelum. Ya Allah, bagus banget ya. Jadi kayak kalau disiram air dia lama-lama tumbuh-tumbuh gitu, terus jadi kayak sesuatu yang ya Allah. Jadi sebelum aku pergi aku bukain dan tabur bibitnya di atas makamnya. Ya Allah, sedih sekali. Aku udah gak ngeliat ke belakang lagi. Setelah dari sana aku langsung ke rumah ortunya. Seketika waktu mamanya ngeliat aku dia langsung nangis. Gue kalau misalnya gue lagi nahan sedih juga di soalnya nih. Aku cuma bisa minta maaf sama orang tuanya. Orang tuanya sempat bawa aku ke kamarnya dan di situ ada foto prewed kami. Ya Allah, sedih sekali. Yang udah dia cetak dan aku nggak tahu tentang foto itu dipajang di kamarnya. Aku nangis, mamanya nangis. Mamanya minta aku bawa barang dia yang aku mau dan minta aku datang kapanpun aku mau. Waktu itu aku nginep di sana, tidur dalam kamarnya. Kakakku mutusin buat nginep di rumah keluarga, sementara teman-temanku juga nolak nginep di sini karena nggak enak. Jadi mereka nginep di hotel. Waktu aku tidur di tempat tidur, aku ngerasa kayak dia masih di situ. Aku ngerasa deket banget sama dia. Aku ngerasa masih bisa cium aroma tubuhnya. Tapi setelah aku pikir sekarang sepertinya rada horor. Kocak, kenapa bisa komedi lu?
Setelah itu aku masih beberapa kali datang ke sana. Bahkan sempat ngedampingin kakaknya nikah di 2017. Sementara aku alhamdulillah udah nikah 2018 dan sekarang sudah punya anak satu umurnya 4 tahun. Maaf banget kalau kepanjangan dan terima kasih kalau cerita ini lolos kurasi tim TNM. Terima kasih udah mau mendengarkan dan terima kasih udah sempat mempertemukan aku dengan teman lamaku lewat live cerita horor. Sukses selalu untuk kalian orang baik dan mungkin sekarang Kara udah lahiran. Selamat juga. Terima kasih banyak. Terima kasih men atas emailnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semesta merestu. Tadi Aan gue kata-katain ternyata meninggal. Jadi beberapa hari ini aku berencana mau beli HP baru. Tapi duit nggak cukup, selalu tinggal 1 juta di M-Banking dan tinggal 29 hari lagi buat gajian. Mau nggak mau aku harus menyerah dan minta duit untuk beli HP dari Mr. Surya alias Bapak. Datanglah aku ke kantor pribadi Bapak buat minta duit, mumpung yang bersangkutan lagi nonton orang main tenis. Pak, aneh minta duit 1 juta boleh gak? Buat mau beli HP baru, HP ku udah sakaratul maut, dia udah 8 tahun bersamaku, saatnya dia istirahat dengan tenang, 1 juta aja. Paling aku beli HP yang 1 juta atau 2 jutaan aja, gak yang mahal-mahal. Mana HP-mu coba tak lihat? Aku ke kamar ngambil HP lama buat ngasih lihat ke Bapak. Abis aku kasih lihat, dia bilang begini. Coba buka lemari arsip situ, ada kotak HP, seingatku ambil aja. Dan bener bang, ada HP dalam lemari itu. Dan HP apakah itu? Apple 14 yang masih baru di dalam kotak dan masih segel. Seketika jiwa irit, kismin, pelit, dan pecicilan ini langsung shock liatnya dan pelan-pelan kembalikan kotak HP itu ke lemari arsip pura-pura gak lihat. Gak ada pak, gak ada kotak HP. Masih dalam keadaan denial, bagus. Terus Bapak nyoba cek lemari arsip yang aku bilang gak ada kotak HP yang dimaksud. Dia beneran ngeluarin kotak HP iPhone sambil bilang gini, lah ini kamu nih nggak lihat yang bener, sambil ngasih kotak HP iPhone itu ke tanganku. Nih ambil. Apa ini? Setelah berdebat kalau aku nggak butuh HP mahal-mahal, cukup dikasih aku 1 juta dan aku cari HP murah dengan diskon, akhirnya aku kalah. Dan terpaksa menerima barang mewah itu sebagai bagian dari hidupku yang mulai hari itu hingga hari ini. Setelah update sana sini dan transfer data yang ada di HP lama ke HP baru, pertanyaan bapakku apa? Gimana HP-nya? Bagus kan? Udah kuduga kamu bakalan mau beli HP baru. Makanya ku beliin duluan sebelum kau minta duit padaku, wahai bujang. Aku cuma bisa diam sambil nahan perih di hati lihat barang mahal ini di tanganku. Dan mamaku cuma bisa ketawa lihat adegan itu. Soalnya ortuku lumayan gemes. Katanya lihat aku cuma lumayan pecicilan untuk segala yang kugunakan. Kalau adekku pada minta barang mahal langsung kabulin sekejap kayak jin. Begitulah ceritaku kali ini bang. Maaf aku masih agak shock dan masih masa rehabilitasi akibat shock barang mahal. Semoga gak bosan sama ceritaku dan Bapak dengan moto hidup menciptakan masalah dalam masalah adalah jalan ninjaku. Anjing, gue makin menyadari kalau kayaknya bapaknya ini adalah gue dah. Kayak nantinya gue akan jadi dia gitu. Anjing, tiba-tiba ada yang makanya punya bapak, bang bacot. Halo bang Jupri, siap? Astaga, Tuhan. Gue tabok lama-lama nih orang-orang ini loh. Kalau nggak salah waktu itu gue masih SD. Dan karena gue waktu itu masih kecil, ya gue nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa gue nggak pernah ketemu bapak gue lagi? Gue baru tahu pas gue dewasa. Gue diceritain sama nyokap. Katanya waktu itu bapak ninggalin keluarga karena jadi dukun. What the fuck?